Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Ya, sahabat-sahabat, rekan-rekan pendidik dimanapun berada yang berkesempatan menyaksikan video ini. Lewat kesempatan ini, saya akan berbagi buat sahabat-sahabat sekalian ya tentang salah satu fitur ya pada platform Merdeka Mengajar. Fitur tersebut adalah fitur perangkat ajar. Oke ya. Nah, silahkan masuk dulu di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian login dengan akun Belajar ID. Kemudian teman-teman bisa langsung memilih perangkat ajar ya. Iya. Oke, saya akan menjelaskan seperti apa fungsi dari fitur yang ada di perangkat ajar, apa yang bisa kita selancarkan di sini. Terus bagaimana dampaknya atau manfaat yang bisa kita ambil dari fitur ini untuk mendorong, membantu pelaksanaan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan hasil belajar murid. Oke sahabat sekalian, setelah masuk seperti ini ya, ada fitur perangkat ajar atau di menu perangkat ajar di PMM ini adalah kumpulan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Ini dapat sahabat-sahabat semua gunakan sebagai referensi atau inspirasi terkait tentang modul ajar, bahan ajar, buku ya maupun modul project ya. Nah, melalui perangkat ajar ini, Bapak Ibu, sahabat sekalian, dengan mudah menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase di mana Bapak Ibu sekalian mengajar. Ya, tentunya setiap perangkat ajar ya, ini juga dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran. Nah, ini dapat memudahkan kita dalam menavigasi proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Oke, di sini ada 4 menu ya, ada 4 menu. Jadi ada modul ajar, ada bahan ajar, ya, ada buku, ada juga modul project. Iya, keren ya, ini cukup lengkap sekali ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan dulu untuk modul ajar ya. Nah, di modul ajar ini ketika kita klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, apa yang ada di sini? Yang ada di sini adalah sekumpulan modul ajar di setiap fase ya, yang bisa menginspirasi kita dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, di bagian atas ini sahabat-sahabat nanti bisa memilih sahabat-sahabat berada di fase apa. Ini tersedia dari PAUD sampai ke fase F. Ya, misalnya saya akan mencari perangkat ajar untuk fase B ya, di kelas 4. Nah, kemudian kita pilih. Ya, setelah itu kita boleh memilih mapel yang kita ajarkan. Ya, silakan, misalnya saya memilih bahasa Indonesia, saya seorang guru bahasa Indonesia, teman-teman bisa menyesuaikan. Ini semua mapel sudah ada nih. Wah, keren sekali ya. Oke, kita pilih mapel. Ya. Oke, di bawah fitur pencarian ini Bapak Ibu bisa cari materi spesifik. Oke. Ya. Di sini ada tanda tambah, kita bisa cari materi spesifik dan kita bisa mengetik kata kunci terkait tentang mapel
yang akan kita cari yaitu bahasa Indonesia dengan kata kuncinya tentang apa. Misalnya kita cari tentang paragraf. Oke, kita tampilkan hasilnya. Nah, apakah ada? Oh, berarti tidak ada. Ya, bisa dicari dengan topik lain yang terkait dengan materi yang ada di kelas 3 dan kelas 4. Nah, selanjutnya ya sahabat-sahabat sekalian, di paling bawah ya ada tampilkan hasil. Ketika ini kita klik ya, ini adalah tombol atau menu yang akan mengarahkan kita ke pencarian untuk modul ajar di fase B pada bahasa Indonesia. Nah, oke, sebelumnya saya jelaskan ini dulu di bagian bawah ya, terkait tentang ya perangkat ajar tersimpan. Ada 2 perangkat ajar tersimpan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata di fitur ini teman-teman bisa membintangi atau menandai perangkat ajar tertentu untuk bisa dibuka lagi atau diambil kembali di lain kesempatan. Nah, nanti akan tersimpan seperti ini ya. Oke, next ke bawah ya, kita turun ke bawah. Nah, di sini ada perangkat ajar disimpan, kemudian di sini ada kontribusi perangkat ajar. Jika sahabat-sahabat sekalian ingin menjadi kontributor perangkat ajar, silakan nanti bisa lihat caranya di sini dan bisa mendaftarkan diri sebagai kontributor. Oke, saya fokus ke sini dulu. Kita langsung cari perangkat ajar atau tampilkan. Nah, ini ya sahabat-sahabat sekalian, ini kita ditampilkan perangkat ajar ya untuk modul fase B bahasa Indonesia. Nah, karena fase B ini ada 2 kelas di dalamnya, sahabat-sahabat bisa memfilter lebih fokus cari kemana. Misalnya saya mau cari di kelas 4. Nah, oke. Nah, karena ini modul ajar ya sahabat-sahabat sekalian, ini juga sudah dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Oke, sahabat-sahabat bisa memfilter mau fokus mencari di mana nih. Ya, misalnya saya fokus nanti mencari ya terkait tentang video pembelajaran. Terdapat juga video yang bisa saya ambil. Oke, jadi tipe perangkat ajar secara otomatis modul ajar akan tampil. Nah, ketika mau tambahkan juga video terkait tentang modul ajar tersebut ya, tinggal dicentang sini lalu kita lihat perangkat ajar. Nah, dia akan terfilter nih sahabat-sahabat. Oke, silahkan kita mulai buka satu ya. Nah, ini saya akan buka untuk modul ajar ide pokok dan ide pendukung. Kita klik ya. Kemudian kita akan diberi informasi terkait modul ajar tersebut ya. Ini adalah penulisnya ya. Untuk modul ajar ini sudah di-like sebanyak 16 kali dan diunduh sebanyak 174 kali. Luar biasa nih. Oke, apa saja yang ada di perangkat ajar ini bisa kita baca. Ini tujuannya ya, tujuan pelajarannya, dan teman-teman bisa melihat secara detail penggunaannya. Nah, modul ajar ini cocok dipakai untuk kegiatan tatap muka ya, dengan total alokasi waktu 4 kali 35 menit ya. Nah, moda pembelajaran campuran. Ini sarana dan prasarana yang ditawarkan. Oke, ini informasinya. Next, dimana kita akan mendownload ini teman-teman. Kita akan unduh perangkat ajar. Tapi saya sarankan kita baca dulu panduan penggunaan perangkat ajar ini. Nah, ini kita bisa cek materinya di sini. Ya, oke. Kita bisa cek ya, ini dicek dulu sebelum download. Nah, keren ya. Oke, ini perangkat ajarnya dilengkapi juga dengan LK-nya. Ini lembar kerjanya ya. Oke, keren. Silakan nanti yang Bapak Ibu guru kelas 4 ini sudah ada ya. Siapa tahu ini menginspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian dalam mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Oke, saya kembali. Begitupun pada modul ajar yang lain
ya. Silakan tinggal di-download aja. Ya, bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang masih kesulitan mengembangkan perangkat ajar di kurikulum Merdeka, kita ditawarkan nih. Sudah ada di PMM, jangan dicari lagi ke tempat lain, ke sumber-sumber yang lain. Carilah saja di PMM karena ini sudah melewati proses kurasi dan bisa kita adaptasikan, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Oke. Nah, sekarang sahabat sekalian, kita akan berpindah ke bahan ajar. Ya, tadi kita berada di modul ajar. Sekarang di bahan ajar. Apa yang ada di bahan ajar? Yuk, kita sama seperti tadi. Kita filter dulu. Kali ini saya cari yang kelas 1-2 di fase A. Mapelnya tentang matematika. Kita bisa ketik saja di sini. Ya, pilih mapel. Nah, teman-teman mau mencari bahan ajar dalam bentuk apa? Nah, ini. Oke, video atau non video atau keduanya. Nah, kalau pingin keduanya, ini dicentang, lalu pilih tampilkan hasilnya. Wah, luar biasa nih ya, sudah ada nih sahabat-sahabat sekalian, bisa dipakai ya, bisa diubah sesuaikan dan sangat membantu sekali. Oke, kita bisa filter lagi, ini yang kelas 1 ya, ini yang kelas 2. Nah, atau teman-teman bisa mencari dalam bentuk kata yang spesifik, misalnya perkalian, adakah? Wah, ada nih. Kita tinggal buka sahabat sekalian, ya. Kemudian di sini kita bisa langsung mengunduh. Wah, kita sudah disajikan ini ya, kartu berburu poin. Wah, keren sekali ini, dijadikan sebagai lembar kerja. Nah, ini juga teman-teman ada link-link yang terhubung terkait tentang kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang bahan ajar. Selanjutnya kita berpindah ke buku. Ya. Oke, sahabat, apa yang ada di buku? Di menu buku ini ya, ini adalah buku murid dan buku guru. Ya, seperti halnya dengan kurikulum 2013. Jadi, sahabat-sahabat di mana dapatkan bukunya? Ya, cukup masuk di PMM, ya, di menu perangkat ajar, pilih menu buku. Sama lagi kita filter lagi, lalu kita pilih mapel lagi. Misalnya saya cari mapel IPAS ya. Kita pilih. Kemudian di sini ya, di buku ya, IPAS ya. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya. Begini cara carinya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sangat mudah saja, ini dengan HP juga bisa ya. Oke, next, langsung kita filter mau cari buku di kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4? Nah, saya ingin cari di kelas 4. Kita bisa filter langsung karena ini pencariannya luas supaya memudahkan proses mencari. Saya mau cari tentang buku guru. Ya, maka kita lepas centang pada buku murid. Next, kita langsung lihat perangkat ajar. Oke, keren sekali nih. Nah, ini sahabat sekalian ya, buku resmi kurikulum 2013 yang diterbitkan Kemdikbud dalam bentuk buku elektronik yang mudah sekali teman-teman dapatkan ya, tanpa harus berselancar ke sana kemari. Tinggal dibuka nih. Nah, ini bukunya sudah memudahkan kita. Kenapa sih bukunya tidak seperti buku kurikulum 2013 ya? Yang mana satu tema atau satu kelas itu satu buku. Ini kok dipisah-pisah, ada bab 1 ya, ada bab 2 seperti ini ya. Nah, teman-teman, ini untuk memudahkan kita dalam mengelola pembelajaran. Kenapa? Teman-teman dengan mudah mencari. Contoh, saya ingin mencari bab 8 ya, langsung aja ke bab 8. Jadi tidak perlu cari halamannya di mana, ini langsung aja kita fokus ke bab 8. Itu salah satu kemudahan. Nah, secara detail tampilan buku seperti ini dengan ini penulisnya, kemudian ini juga keterangan tentang mapel dan kelasnya. Ya, kalau teman-teman merasa ini teman-teman sukai, bisa disukai ya. Nah, di like ya. Oke, kemudian kita langsung unduh buku utuh.
Oke, teman-teman akan dibawa ke PDF-nya. Nah, kerennya ya, langsung dapat nih, luar biasa. Ternyata sudah ada semua nih di dalam. Ya, oke, next ya, itu untuk buku. Kita balik lagi, terakhir adalah modul project. Ya, apa perbedaan modul project dan modul ajar? Nah, oke sahabat kalian, modul ajar ini adalah perangkat ajar menyangkut tentang pelaksanaan kurikuler ya pada mapel-mapel yang ada di sekolah kita. Sementara modul project ya ini adalah perangkat ajar yang menyangkut tentang pelaksanaan kurikuler di sekolah kita. Oke, bedanya hanya di situ. Intinya ini lebih banyak mengarah kepada aktivitas pelaksanaan project pada project penguatan profil pelajar Pancasila. Next, sama saja seperti tadi, kita langsung filter lagi untuk memudahkan pencarian. Kemudian kita pilih tema yang mau dipilih sesuai dengan yang diterapkan di sekolah kita. Contoh di sini temanya adalah kearifan lokal. Kita pilih tema, lalu kita tampilkan sahabat sekalian. Nah, ini tinggal teman-teman langsung lihat yang mana ya yang lebih cocok. Kita langsung buka. Seperti tadi juga akan ditampilkan identitas modul dan penulisnya ya. Nah, di sini kita bisa pelajari modul project. Nanti bisa diklik di sini. Dan kalau mau download, kita langsung unduh ya. Oke, unduh perangkat ajar. Langsung kita unduh. Ya, oke, langsung di-download. Luar biasa kerennya sahabat sekalian. Sangat terbantu sekali. Nah, ini modul project ya terkait tentang kearifan lokal. Setidaknya ini menginspirasi kita, setidaknya ini membantu kita dalam merancang, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Iya, sahabat sekalian, begitulah ya yang bisa saya perkenalkan ke sahabat-sahabat sekalian terkait tentang fitur perangkat ajar. Saat ini update-annya sudah luar biasa dan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian bisa memanfaatkan fitur ini. Tak lain dan tak bukan adalah untuk membantu kita dalam mengurangi beban pekerjaan administrasi yang menumpuk. Ya, kurikulum Merdeka hadir untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya. Ya, ketika kita memahami alur dudukannya dan pelaksanaannya dengan baik, maka asumsi bahwa hadirnya kurikulum menambah pekerjaan baru itu adalah asumsi yang keliru. Ya, mungkin saja kita belum paham, menerapkan, terus belum mengetahui lebih mendalam seperti apa kurikulum Merdeka. Tapi secara pribadi, setelah kami terapkan di sekolah kami dan kami membandingkan dengan banyaknya administrasi di kurikulum sebelumnya. Nah, saat ini kita dimudahkan dengan hadirnya PMM untuk memudahkan guru mengelola, belajar, mengajar, dan berkarya. Demikian video ini, semoga membantu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.